Honjuk, Seni Hidup Sendiri. Penulis Crystal Tai, Francie Haley. Bab 1. Suku Penyendiri. Siapakah yang disebut Honjuk Korea Selatan? Pada 2017, istilah Honjuk muncul sebagai kata kunci yang menentang budaya yang lazim di Korea Selatan, ketika sekelompok besar kaum muda Korea mulai menggunakannya sebagai tagar untuk menggambarkan diri mereka dan kegiatan mereka. Hon adalah kependekan dari Honja, artinya sendirian. Juk artinya suku. Jadi, Honjuk berarti suku penyendiri. Meskipun tidak ada definisi sosiologis yang tepat untuk istilah atau kelompok yang diuraikannya, para Honjuk umumnya memilih untuk melakukan kegiatan sendirian dan memanfaatkan kemandirian mereka. Mereka menolak nilai-nilai gotong royong masyarakat Korea Selatan yang lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan masyarakat daripada kebutuhan dan keinginan perseorangan. Termasuk diantaranya melawan tekanan untuk membentuk unit keluarga tradisional, seringkali tidak menikah dan memilih untuk hidup sendiri dengan persyaratan sendiri. Di negara yang sebagian besar generasi tuanya menikah saat masih muda dan mengharapkan generasi milenium melakukan hal yang sama untuk melanjutkan garis keluarga, gaya hidup Honjuk ini sangat kontroversial. Tingkat kelahiran di Korea Selatan termasuk yang terendah di dunia dengan hanya 95 anak yang lahir per 100 wanita. Dan menurut beberapa perkiraan, Korea Selatan bahkan menghadapi kepunahan alami pada tahun 2750. Namun, meskipun para Honjuk membuat keputusan secara sadar untuk hidup sendirian, maka sendirian, Honjuk, Honbap yang berarti kelompok sendirian, makan sendirian, dan menghabiskan waktu dengan menikmati kegiatan sendirian, juga jelas bahwa beberapa di antara hal-hal tersebut muncul akibat keadaan. Gerakan Honjuk muncul pada suatu masa ketika banyak anak muda Korea merasa frustasi. Setelah bertahun-tahun bersaing dalam perekonomian yang lesu, serta kurangnya kesempatan kerja dan mobilitas sosial, para pemuda bangsa ini putus asa menghadapi masa depan. Banyak yang merasa tidak punya pilihan lain selain memilih gaya hidup Honjuk. Di Seoul, jumlah keluarga tunggal, yakni keluarga yang anggotanya hanya satu orang, mencapai hampir sepertiga dari semua keluarga di kota ini, yakni 31,6%, menurut data April 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat. Pada 2026, keluarga tunggal akan meningkat menjadi 36,3% dari total keluarga, yang merupakan mayoritas terbesar di negara ini, menurut angka statistik Korea. Dan tren ini tidak hanya terjadi di Korea. Di Amerika Serikat, misalnya, keluarga tunggal menjadi lebih lazim daripada masa sebelumnya, mencakup 28% keluarga pada 2018. Di sejumlah negara barat lainnya seperti Inggris dan Swedia, semakin banyak orang menghabiskan waktu sendirian dan hidup sendirian. Di Swedia, 1,8 juta orang atau 39,2% dari semua keluarga dan 17,8% dari populasi terdiri atas keluarga tunggal pada 2017. Korea modern. Dewasa ini mudah sekali jika kita hanya melihat kebangkitan gelombang K-Korea yang fenomenal dan sukses, antara lain K-pop, K-drama, K-fashion, K-beauty, yang semuanya menunjukkan status Korea saat ini sebagai negara adidaya budaya dan segala sesuatu yang serba baru, gemerlap, dan gemilang. Sangat mudah melihat kejadian di balik sejarah yang keras
dan masih terus berdarah-darah yang memengaruhi banyak aspek kehidupan Korea saat ini dan memunculkan berbagai persoalan kompleks yang melemahkan masyarakat. Selama ratusan tahun, Korea Selatan dan Korea Utara tampil sebagai kerajaan berdaulat yang bersatu di bawah dinasti Joseon pada tahun 1392 sampai 1920, yang saat itu merupakan pemberi upeti ke Tiongkok. Sejak abad ke-15 hingga ke-16, kerajaan itu berkembang dengan kemajuan teknologi, seni, dan budayanya sendiri. Paham Konfusius baru merupakan ideologi yang dominan, dan terdapat kelas sosial yang ketat, mulai dari yangban atau bangsawan hingga nobi atau pelayan dan budak yang terikat kontrak. Namun pada abad ke-19, Korea dijuluki Kerajaan Pertapa karena keengganannya untuk membuka diri setelah menghadapi serangkaian serbuan dari Jepang. Negara ini dianeksasi oleh tetangganya itu dan tetap di bawah pendudukan Jepang dari 1910 hingga 1945. Pada masa itu, lebih dari 5 juta orang Korea menjalani wajib militer dalam kerja paksa di bawah Jepang. Menurut beberapa catatan, 400.000 diantaranya tewas. Sementara itu, ratusan ribu wanita dari Korea dan negara tetangga Tiongkok dipaksa menjadi budak seks, wanita penghibur untuk tentara Jepang. Masalah yang masih menjadi perdebatan dan sumber konflik antara Jepang dan Korea dewasa ini. Budaya Korea tertekan tatkala bahasa Jepang menjadi bahasa utama yang digunakan di banyak bidang kehidupan, termasuk di perguruan tinggi, dan industri dieksploitasi manakala sumber daya Korea digarap dan diserahkan ke Jepang. Periode penindasan budaya ini berakhir saat Jepang takluk pada akhir Perang Dunia Kedua pada 1945. Korea dipecah menjadi 2 pemerintahan sepanjang paralel ke-38. Korea Utara yang diawasi oleh Uni Soviet dan Korea Selatan yang diatur oleh Amerika Serikat. Selama Perang Korea dari 1950 hingga 1953, kedua belah pihak berjuang untuk dapat mengendalikan pihak yang lain. Masing-masing didukung oleh negara adidaya barat yang mengaturnya, dan lebih dari 1,2 juta orang tewas dalam proses yang akhirnya berakhir dengan jalan buntu. Kedua belah pihak dibagi oleh batas yang sama seperti sebelumnya. Sampai sekarang, kedua negara Korea itu tetap terpecah. Suami dan istri, orang tua dan anak, saudara kandung, dan kelompok keluarga lainnya masih terpisah satu sama lain. Meskipun kemajuan telah dicapai selama bertahun-tahun kemudian dan kedua belah pihak telah berunding, ancaman perang nuklir Korea Utara yang selalu ada terus membayangi semenanjung itu. Meskipun memiliki sejarah modern yang tragis, Korea Selatan mengalami perkembangan ekonomi yang pesat pada tahun-tahun setelah Perang Korea usai. Antara 1980 dan 1990, negara ini memiliki PDB dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, pada masa itu, negara tersebut berada di bawah kekuasaan rezim diktator otoriter seperti mantan Presiden Park Chung-hee pada tahun 1963 sampai 1979 dan autokrasi militer Chun Doo-han pada tahun 1980 sampai 1988 yang dinodai oleh pemberontakan warga sipil, bentrokan berdarah, dan penumpasan yang menyebabkan tewasnya ratusan pemrotes seperti saat pemberontakan Gwangju pada tahun 1980. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Korea Selatan juga dicekam oleh serangkaian protes sosial dan politik. Tergulingnya mantan presiden wanita Park Geun-hye pada akhir 2016 mengejutkan bangsa tersebut. Sebagai putri mendiang diktator Park Chung-hee, Park Geun-hye terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, antara lain skandal korupsi yang aneh, mengungkapkan hubungan dekatnya dengan kelompok keagamaan tertentu, dan perannya dalam menyuap chaebol atau konglomerat milik warga Korea yang kuat. Pada tahun yang sama,
Seorang wanita muda tewas dibunuh di Gangnam, distrik Myeongga, Seoul, oleh seorang asing yang mengaku melakukan tindakan itu karena membenci wanita. Berbagai peristiwa ini, serta rasa frustasi kaum muda yang berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan persaingan ketat di Korea Selatan, menjadi katalis penting untuk munculnya tren seperti gerakan Honjuk yang muncul dari rasa tidak puas yang terus meningkat dan kekhawatiran akan keberadaan diri.